Itu si Bowo. Lagi ngapain dah tuh dia? Kayaknya sibuk banget. Wo, lu lagi ngapain dah? Kayaknya sibuk banget. Lu toh, sini. Lu sendirian aja, Wo. Kesambet lu. Nah ini kan gue lagi ngapalin materi, ntar gue presentasi coy. Lalu ngapain di mari? Gua baru kelar kuliah. Emang lu itu mata kuliah apaan? Nah ini tuh kan mata kuliah kebijakan publik tuh. Aduh pusing dah kepalanya. Nih kita malah dosen killer lagi. Pantes aja gue liat pala lu ngebul banget, Wo. Ngomong-ngomong soal kebijakan, Wo. Lagi ada yang rame tuh, Wo. Rame apaan sih? Setiap hari ada aja dah yang agak bisa bikin adem perasaan. Ada aja gebrakan dah lu. Ada apaan? Sebelum gua kasih tahu nih, Wo. Ngomong-ngomong soal permen, ini ada cemilannya nggak, men? Laper nih, abis kelar kuliah. Dia bocah yang ngasih info aja pakai ada makan-makan. Tapi gue juga lapar sih. Kita kantin aja deh yuk. Iya. Wo, duduk sini aja nih, Wo. Iya, sini aja nih. Ada kipas ini adem. Itu dia. Kayak feng-shui-nya bagus. Anjing suil ya Allah. Enak bener dah nih siang-siang makan gini. Nah, begini. Logika tanpa logistik mati, Wo. Tadi lu mau ngomong apa dah? Gue lupa kan tuh jadinya, jadi keinget. Ini, Wo, yang lagi rame tuh, Wo. Soal MBG, banyak banget yang ribut. Hah? Apalagi soal MBG? Ada apa? Banyak yang bilang, Wo, anggaran pendidikan itu dikorbanin buat makan siang gratis. Karena dana program MBG itu nggak kecil, Wo, sampai 335 triliun di tahun 2026 ini. Nah, sebagian anggarannya diambil dari pendidikan. Menurut lu gimana tuh, Wo? Ya, itu ternyata yang rame toh. Biasa dah, namanya orang ya nggak angka gede 335 triliun doang, tapi agak tahu sumber dari mana. Itu dia, Wo, yang gue pengen tahu kejelasan sebenarnya. Emang gimana sih, Wo? Jadi gini nih ya, sebelum gue jelasin soal MBG tuh, ada yang perlu ketahuin. Data anggaran tahun 2023 sampai 2026 itu untuk pendidikan, itu akan ada peningkatan tiap tahunnya. Nah, menurut Undang-Undang Dasar itu diamanatin sebesar 20% toh. Nah, ini yang harus lu pahamin dulu soal aturannya. Nah, ini kan soal MBG nih, Wo. Anggaran MBG kan sebagian diambil dari pos pendidikan. Menurut lu pantas nggak, Wo? MBG itu kan soal perut, bukan otak. Toh, jadi gini, soal kondisi peserta didik itu nggak bisa lepas dah tuh dari yang namanya kebutuhan gizi. Coba lu bayangin dah tuh kalau siswa-siswa ke sekolah dalam kondisi lapar, yang ada pasti badannya lemes. Terus apa, ilmu yang diajarin sama gurunya nggak akan cepat masuk toh. Yang ada mah nggak berprestasi, ntar takut ke depannya. Iya juga ya, Wo. Kalau orang lapar bawaannya emosi aja. Otak nggak bisa gerak. Nah, makanya toh sebenarnya MBG itu bukan program di luar pendidikan. Tapi mainkan MBG adalah fondasi pendidikan agar proses belajar itu menjadi sangat efektif. Oke, gue sepakat, Wo. MBG itu bagian dari program pendidikan. Nah, yang dipermasalahin itu, Wo, anggaran MBG itu sampai 335 triliun, Wo. Itu mengganggu program pendidikan yang lain gak, Wo? Nah, yang perlu ketahui nih toh, soal sektor anggaran MBG itu dibagi-bagi. Yang pertama tuh ada sektor pendidikan sebesar 223 triliun. Terus ada sektor kesehatan. Nah, dari situ tuh sebesar 24,7 triliun. Terus juga ada dari sektor ekonomi menyumbang 19,7 triliun. Nah, MBG itu programnya juga dapat alokasi dana lain. Dari mana? Dari hasil rampasan korupsi toh. Tapi kan banyak juga, Wo, anggaran pendidikan yang kesedot MBG. Keganggu nggak tuh program-program yang lain, Wo? Tuh tenang aja, toh. Program pendidikan itu tuh nggak akan dikurangin. Nah, kayak dilihat aja dah tuh dari program inti pendidikan, kayak gaji, tunjangan guru, dana bos, revitalisasi gedung sekolah, terus beasiswa, sama dana riset, itu tuh nggak dikurangin, malah ditambahin tuh. Bahkan ada beberapa sektor dari program itu tuh yang ditambahin anggarannya kayak LPDP sama dana riset. Terus kalau kayak gini sebenarnya apa yang mereka ributin sih, Wo? Gue juga orang paham toh, ngapa diributin ya? Padahal MBG itu kan kagak ngeganggu pos-pos lainnya. Bahkan itu MBG itu mengoptimalkan dana pendidikan. Maksud lo mengoptimalkan anggaran gimana sih, Wo? Iya toh, daripada anggaran pendidikan dikorupsi kan tuh, kayak kasus korupsi dana bos, KIP, PIP, sampai kasus dugaan korupsi pengadaan laptop, kan kasusnya berjalan itu. Jadi kesimpulan menurut lo gimana, Wo? Apa benar anggaran MBG mengganggu pendidikan? Dah, tadi kan udah gue jelasin toh.
MBG itu nggak mengganggu program pendidikan lainnya. Dari anggaran pelaksanaan, MBG itu justru jadi fondasi pendidikan dengan mempersiapkan anak yang sehat dengan gizi yang tercukupin, hadir ke sekolah dan siap belajar. Pendidikan itu bukan warisan, melainkan hak masa depan seluruh bangsa. Sepakat gue sama lu, Wo. Kan tadi gue bilang kalau perut gue lapar, otak jadi mandek, mikir jadi buntu. Apalagi kalau anak-anak yang kurang gizi, bakalan susah nyerap pelajaran di kelas, Wo. Nah, ini nih contoh real MBG. Lu udah makan kan? Jadi pinter kan lu? Ah ente, jaka sebung makan ikan kembung. Emang bener, Bung. Tambah info aja nih atau biar agak simpang siur. Setiap tahunnya itu dana pendidikan itu ada kenaikan. Dan MBG itu programnya kagak mengganggu pos-pos sektor pendidikan lainnya. Justru malah MBG itu mengoptimalkan dana. Buktinya sekarang tuh udah ada 166 sekolah rakyat dan 15 ribuan anak-anak yang kurang butuh dalam segi ekonomi udah merasakan manfaatnya tuh toh. Belum lagi puluhan ribu sekolah sekarang itu terima interaktif flat panel. Suasana belajar mengajar lebih interaktif toh. Terus belasan ribu sekolah dari tingkatan SD atau SMA yang telah direnovasi. Belum lagi tambahan kuota dah tuh untuk LPDP dan dana riset untuk perguruan tinggi. Bener juga lu, Wo. Anggaran pendidikan jadi lebih optimal dan tepat sasaran. Toh, MBG itu tuh bukan cuma soal perut. Nah, MBG itu tuh udah ngebentuk ekosistem ekonomi sendiri. Nah, yang dimana ekosistem itu tuh dirasain sama masyarakat secara langsung. Mulai dari terbukanya lapangan pekerjaan, terus juga diuntungkannya para pedagang bahan baku makanan, sampai pedagang perabotan tuh untung-untung. 1000% sepakat gue, Wo, sama lo. Kemarin juga sepupu gue kan nganggur, Wo. Sekarang alhamdulillah udah kerja di dapur MBG, Wo. Gua tahu sekali lagi toh, MBG itu bukan cuma soal perihal perut. Anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui itu mendapatkan hak untuk mendapatkan gizi yang baik. Nah, dari situ tuh negara hadir dengan memberikan makanan bergizi. Tugas-tugas kita pada ini harus memastikan program yang baik ini nih harus berjalan dengan baik. Sampai ada penyelewengan. Kalau sampai ada penyelewengan toh, kita wajib laporkan dan ditindak.